kemusyrikan. Itu. Mereka kemudian yang bersyahadat ini semua dosa-dosanya yang lalu-lalu bersih sebersih-bersihnya, terhapuskan. Dia terlahir kembali. Itulah hebatnya. Itu jelas itu. Itu kaidah di agama kami. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Silakan teman-teman yang lain. Saya matanya perih nih, ngantuk kali. Oke, tunggu dulu. Sponsor lewat nih. Teman-teman yang ada di bawah minta tolong di tap layarnya ya, dan juga bantu follow hostnya dan follow kita yang ada di atas, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Bang Zuma, ada di Zulkifli M Abbas di YouTube ya, sama hostnya juga punya ya Lensa Muslim ya Bang Handi Selebes itu. Oh ya juga minta tolong. Kalau hostnya juga ada, hostnya juga ada. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you, barakallahu fikum. Belum kelar Bu Derni mungkin. Ya. Bentar. Tapi pertama-tama selamat malam semuanya ya teman. Dan jika nanti aku berbicara, tolong jangan terus dipotong ya. Selesaikan dulu aku berbicara, kayak Bang Juma agak lama ya. Aku nggak lama-lama. Aman, kita tinggal tidur dulu kok Bu. Tenang aja Bu. Nggak dipotong, disalip aja nanti. Ya, ini sudah tercatat banyak sekali pertanyaan yang mau dijawab. Tetapi kita kembali ke laptop. Tadi Muhammad mengetahui hari kiamat, yaitu hari Jumat. Bang Juma harus tarik itu, Bang Juma. Abang Juma jangan menyesatkan manusia. Soalnya di dalam Sahih Bukhari 5242 Muhammad berkata, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, tidak juga dengan diriku. Tertulis lagi di dalam hadis Sahih Bukhari vol 5 nomor 266, Nabi berkata, demi Allah meskipun aku rasul, tetapi aku tetap tidak tahu apa yang akan Allah lakukan padaku. Nah itu ya, itu Nabi Muhammad. Sekarang mari kita lihat Yesus kami. Nah, satu kasus dulu aja Bu kalau bisa. Tunggu. Tadi apa? Itu jangan berbohong soal hari Jumat katanya. Karena dalam hadis tertulis. Gak nyambung. Jangan dulu potong. Tadi kan di sana. Jadi potong dong, gak nyambung. Satu kasus dulu diselesaikan. Muhammad berkata, dia mengetahui hari kiamat. Sementara hanya Tuhan yang tahu hari kiamat. Nabi Rasul. Nah, terus hadisnya berbunyi apa hadisnya? Hadisnya berbunyi apa hadisnya? Coba dibaca. Dia aja belum tahu, Muhammad aja belum masuk surga, kok tahu di hari kiamat? Kan gitu. Hubungannya apa? Tunggu, jangan potong dulu. Udah, aku dulu sekarang bicara. Tadi Bang Juma bicara hampir 1 jam. Nggak ada kami potong-potong. Kami menghargai guru-guru. Ya karena ditanya. Bu Dani nggak ditanya tapi ngomong. Bu Dani mau nanya apa? Bu Dani mau tanya apa? Satu dulu. Tadi kan kata Muhammad mengetahui hari kiamat itu hari Jumat. Sementara di dalam hadis juga dikatakan hanya Isa yang mengetahui hari kiamat. Udah, sekarang nggak ada hadisnya itu. Nggak ada hadisnya itu. Jangan ngarang. Jangan ngarang. Kalau aku ada yang salah baru kalian potong, baru kalian jawab. Salah, makanya ibu menyesatkan. Makanya kita potong karena salah. Tunggu dulu. Nah, sekarang lihat Tuhan Yesus kami. Ini tertulis ini ya. Lihat dulu ini. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Dan segala kuasa bisa langsung disantap Bang Juma ini. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Malaikat Yesus ya. Malaikatnya. Dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung langit ke ujung langit yang lain. Coba berikan aku ayat Muhammad ada seperti itu di Al-Quran kalian. Ya udah. Bisa dia mengumpulkan segala penjuru di bumi ini dari ujung langit sana ke ujung langit yang sana. Bahwasanya pertanyaannya apa Bu Dani? Hanya pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Jangan cuma bilang Bu, di sini bukan berdebat, tapi kasih pertanyaan aja, Bu. Sabar. Istighfar dulu, Bu. Istighfar. Mandi dulu. Sabar. Itu ya yang malaikat nih, aku jawab dulu yang malaikat ya, walaupun gak nyambung gak apa-apa lah supaya rame. Nah, ini malaikat ada di sini ya.
Ntar bagian finishingnya ntar biar Bang Juma dulu. Iya. Jangan Gurunda kan nanti panjang. Aku cuma bagian uppercut cut lah gitu-gitu. Ya udah 3 detik ya Bang Kores. Finishingnya ntar aja. Nah, Begitu. ini. Harus ada katanya. Tunjukkan kepada saya di Al-Quran mengatakan Muhammad akan datang, dia akan Ya, mengumpulkan udah, segala udah, bangsa udah, dari udah. langit Ya. ke ujung langit Ya yang satu. udah, jangan marah-marah, Bu. Iya, Jangan iya, marah-marah. iya. Tanya, gak usah marah. Ya, sabar ya, sabar. Aku suaraku aja yang besar. Memang Iya, begitu aku orangnya semangat. Iya, Kenapa dia iya. datang-datang marah-marah? Ah ini, Iya. sip ya. Kita lihat sini ya. Udah ini mau Open dijawab, cam Bu. dulu. Mau Nah dijawab. ini, cam yang ku kasihi keluarlah. Bukan aku hanya semangat aja. Yesusku Ya. itu yang berkuasa Iya, itu iya, yang iya, datang. iya, iya. Oke, Iya, oke, iya, dia iya. Iya. Aku percaya Bu Darmi semangat. Kalau Nabi Muhammad Mantap. dia Nah, sip. belum ada di Dilihat surga. dulu, Bu. Sekarang Udah, Nah, udah. nih. Dilihat Nah, dulu, ini Bu. ya. Di-mute dulu Ini aja, Bu. di sini nih. rasa kuat. Al-Hafiz Ibnu Katsir, ini sejarah Nabi Muhammad. Al-Bidayah wa Nihayah jilid 5 ya, di halaman 155. Di dalam Al-Quran ditulis Kalau di mana Al-Quran kan ya udah di kapan ala Bapak ngomong Yesus bakal bawa malaikat kan nggak ada. Makanya diem aja. Tapi kalian bilang Al-Quran penyempurna. Mana Al-Quran kan perkataan Allah. Nah, kalau lawan Biblos ya pakai sirah nabawiyah karena sama-sama perkataan manusia. Ada buku-buku yang lain Sabar. Terima kenyataannya. Di-mute dulu aja, Nah, Bu. ini ada. Diam dulu lah. Dulu aja. Dalam Di-mute hadis dulu, yang Bu. diriwayatkan oleh Abu Ya'la, nah ini 289 berarti ini ya di Musnad Abu Ya'la. Dari jalur Muhammad bin Jubair bin Mutim dari Ali, dia berkata, aku mengambil air dari sebuah sumur pada perang Badar. Tiba-tiba ada angin sangat kencang yang bertiup berkali-kali. Maka turunlah Mikail bersama berapa ini? 1000 malaikat berdiri di sebelah kanan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang di sana ada Abu Bakar. Sedangkan Israfil turun bersama berapa ini? 1000 malaikat di sebelah kiri. Di sana aku berada, serta Jibril bersama berapa ini? 1000 malaikat lagi. Aku pada perang itu menusukkan tombakku hingga darah terciprat ke ketiakku. 3000 malaikat, nggak perkara susah kalau misalnya nurunin malaikat doang. Nabi Muhammad 3000 turun langsung, bantu perang. Nggak pakai janji pilkada, udah datang itu. Ini di perang Badar, dan perang Badar Rasulullah menang atas bantuan 3000 malaikat ini. Ayo. Bentar nih. Dah silakan Gurunda. Silakan. Bang Handi berdusta loh, melanggar hukum ke-9, berdusta. Ya, Kita udah diem dulu, Bu. berdosa, Bu. Biar dijawab Gurunda dulu, Bu. Udah nih, aduh. Beda. Iya, Dani. oke. Biar dijawab Gurunda dulu ya. Di-mute dulu ya, Bu Dani. Ya, Maksud Assalamualaikum. Maksud beliau di QS Al-Araf 187. Mungkin maksudnya ke situ. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhan. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskannya waktu kedatangannya selain Dia. Jadi menuju kepada sosok pencipta Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu mungkin. Di QS tadi itu, Pak. Al-A'raf 7187. Iya, makasih. Silakan Gurunda Suma. Iya, jadi memang tidak ada manusia yang tahu kapan terjadinya. Rasulullah hanya menggambarkan kejadian itu hari Jumat, tapi hari Jumatnya entah hari Jumat tahun depan, ya nggak ada yang tahu tentang hari kiamat itu, nggak ada yang tahu. Nah, kalau kemudian Ibu Darni mau memperselisihkan antara baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Yesus, itu tidak relevan. Satu Tuhan, satu manusia, gak cocok. Itu merendahkan Yesus itu kalau itu. Tadi buktinya begitu diperlihatkan hadits sudah kalah. KO dia. Yesus tidak pernah berperang bersama dengan 3000 malaikat. Rasulullah Muhammad SAW itu pernah. Nah, Al-Quran menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatsu alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum yang buta huruf. Yesus diutus kepada kaum yang melek huruf. Tapi kemudian ditolak. Baginda Rasulullah Muhammad SAW datang kepada bangsa jahiliyah, beliau nggak ditolak. Lalu Allah mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu diceritakan bahwasanya beliau mensucikan manusia, wa yuzakkihim. Jadi kalau Yesus menebus dosa, Rasulullah mensucikan manusia dengan syariat yang dibawa, maka manusia suci kemudian setelah mengikuti risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu poin. Yesus mati dulu dia, baru bisa kemudian menyelamatkan. Rasulullah enggak. Kemudian di dalam hadis yang saya ceritakan tadi, Bu, kalau Yesus itu datang, Anda ceritakan, Yesus datang berlaksa-laksa malaikat. Untuk apa? Menghakimi. Ibu dihakimi di situ. Coba, mau ibu selamat, mau ibu tidak selamat, ibu dihakimi. Tapi pertanyaannya kemudian, ketika Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Sebenarnya Yesus itu bukan hakim. Yesus itu adalah penyampai firman. Dia akan datang menagih. Bukankah dulu aku sudah pernah mengajarkan menyampaikan firman Tuhan kepadamu? Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Yesus? Bukan. Firman yang aku sampaikan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Yesus hanya datang mengukuhkan sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada Kristen untuk mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Isa akan datang, Yesus akan datang mengatakan, dulu aku pernah menyampaikan kepadamu risalah. Aku mengajarkan kepadamu firman yang kuterima dari Tuhanku. Adakah pernah aku berkata kepada kalian, sembahlah aku? Adakah pernah aku katakan seperti itu? Tidak kan? Maka siapa yang mempertuhankan diriku, enyahlah daripadaku. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Itu Yesus. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW jelas sekali dalam hadisnya, Bukhari, di hadis Bukhari 6886, jelas orang yang sudah masuk neraka pun diberikan syafaat. Kurang apa lagi? Ibu kalau sudah masuk neraka, misalnya ada orang Kristen percaya penyaliban, tetapi dia masuk neraka oleh karena ada satu hal dosa, Yesus bisa selamatkan? Ada dalilnya gitu? Tidak ada dalilnya. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW, syafaatnya berlaku kepada mereka, kaumnya, umatnya yang masuk ke dalam neraka. Dia minta kepada Allah, ya Rabb, keluarkan umatku dari nerakamu. Allah mengatakan, aku mengabulkan permintaanmu wahai kekasihku. Nah, kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW itu dijelaskan di dalam Al-Quran, wa tilkal jannatul lati auristum tumuha bima kuntum ta'amalun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan karena amalan-amalan dahulu yang kamu kerjakan. Jadi tolong Anda pelajari asbabul wurud daripada hadits yang ibu bawa, bahwa aku belum tahu nasibku kelak seperti apa. Sama seperti dalam kitab ibu 1 Yohanes 3 nomor 2, nasib orang Kristen itu belum jelas seperti apa kelak ke depannya. Belum tahu itu, baca dalilnya. Nah, sementara di Al-Quran sudah sangat jelas, orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang zakat, baik laki-laki maupun perempuan yang menjaga kelaminnya, menjaga perkataannya, kemudian mereka mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha. Baca Al-Quran surah Al-Mu'minun, itu jelas itu. Jadi tidak ada yang diragukan dalam Islam itu. Kaidah-kaidahnya jelas. Kaidah-kaidahnya jelas. Nah, permasalahannya sekarang kalau ibu mengaku bahwa Yesus punya malaikat, dia datang untuk apa rupanya?
Dia datang untuk menghakimi. Siapa yang dihakimi? Ya kita. Berdasarkan apa? Perkataannya. Makanya kami umat Islam mengimani beliau sebagai nabi dan rasul. Kenapa? Kami beriman kepada firman yang dia bawa. Aku tidak berkata-kata dari diriku loh. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku loh, untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kalau ada orang yang melanggar kaidah firman itu, maka itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Anda diusir. Kami tidak diusir. Kami bukan umatnya. Dia hanya mengumpulkan seluruh umat manusia. Kenapa? Karena sudah bertebaran manusia-manusia yang membawa-bawa nama beliau, tetapi mempertuhankan beliau di hadapan Tuhannya sendiri. Malu Yesus itu di hadapan Tuhannya. Coba kita tanya teman Kristen, setaat apapun dia, tanya beliau, wahai saudaraku Kristen, aku pingin tanya samamu, kamu tidak dalam keadaan mabuk kan? Kamu sehat kan? Kalau kamu sehat, aku mau tanya, ketika Yesus datang sebagai guru, sebagai maran, sebagai rabi ke tengah-tengah Bani Israel, apakah dia bertuhan atau dia ateis? Pasti jawabannya, oh dia bertuhan Bang Suma, karena dia manusia pada saat itu. Ya sudah, selesai, tamat kita. Siapa yang mempertuhankan manusia yang punya Tuhan? Kristen. Apa hukumannya? Neraka. Kata siapa? Yesus, enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Kenapa bisa gitu? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapakku. Bapak sama dengan Tuhan, Tuhanku. Apa kehendak Tuhanku? Agar mereka mengasihi aku. Mengasihi Yesus berarti ikuti perintah Yesus. Bukan menyembahnya, tapi menyembah kepada Tuhan yang mengutusnya. Iya, silakan. Saya 2 jam, silakan. Udah ya, janganlah dipotong dulu. Biarlah aku dulu ngomong. Ya. Iya, tadi saya 2 jam, Ibu 2 jam juga maksudnya. Mari kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 16. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama. Udah, nanti orang-orang yang hidup di dalam Kristus itu yang dibangkitkan, itu kedatangan Yesus. Emangnya umat Islam itu mati di dalam Kristus? Kayak mana mau dibangkitkan? Udah. Nah, terus semua orang-orang benar akan dibawa ke surga. Yang benar-benar itu yang mana? Yang hidup di dalam Kristus dan yang melakukan kehendak-kehendaknya, hukum-hukumnya. Begitu. Jadi jangan Bang Juma bilang Nabi Muhammad yang akan memberikan syafaat supaya membawa orang-orang yang di neraka itu diangkat semua umat-umatnya yang Islam. Oh tidak, kalau memang di Kristen, kalau yang sudah di neraka, di neraka. Makanya dari sekarang kita berbuat baik, sekarang kita dikasih poin, sekarang kita ditunggu Tuhan itu agar kita melakukan kebaikan-kebaikan. Jika Yesus datang, biarlah didapatinya kita itu hidup di dalam kebenaran. Itu enak kali udah dimasukkan ke neraka mau dibawa lagi. Woi, itu kayaknya dongeng kurasa Bang Juma. Nah itu. Oke, udah sekian lagi. Iya, jadi gini. Iya. Jadi gini, saudara. Iya, silakan. Iya, terima kasih Bang Juma. Iya, sedikit Bang Juma. Kata Alkitab dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus itu udah pasti ada di surga Bang Juma. Itu udah pasti, itu udah iya, udah pasti. Iya, karena ini udah firman, kata firman, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup. Percaya dalam arti menjalankan perintah dan ininya. Iya, terima kasih Bang, silakan. Oke, baik. Kalau begitu, Anda sudah memberikan legitimasi kepada umat Islam. Karena hanya umat Islam yang percaya kepada Yesus. Yahudi tidak, Kristen tidak. Yang percaya kepada Yesus itu cuma Islam. Sekarang, mari kita buktikan pernyataan saya nih. Yesus mengatakan dirinya sebagai utusan. Kristen, mau ndak dia dengan imannya berhenti mempertuhankan Yesus dan hanya mengaku Yesus hanya sebagai utusan Tuhan? Mau enggak? Enggak mau. Kenapa? Karena Kristen percaya Yesus. Kristen itu percaya kepada Paulus. Coba. Mau enggak Anda berhenti kemudian mempertuhankan Yesus? Mau tidak?
Gak mungkin mau. Kenapa? Sekali lagi, tidak percaya kepada Yesus Anda ini. Saya katakan hanya umat Islam yang percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Siapa yang percaya itu? Yahudi kagak, Kristen kagak, hanya Islam. Coba, mau ndak Anda berhenti mempertuhankan beliau? Nggak mau kan? Mau ndak Anda mengakui sampai Anda mati meninggalkan dunia, tetap teguh dalam kepercayaan dia hanya Rasul? Berani Anda meninggalkan itu? Berani Anda melakukan itu? Tidak. Kenapa? Anda ndak percaya kepada Yesus. Maka jaminan surganya jelas kepada kami umat Islam. Karena hanya kamilah yang percaya kepada Yesus. Hindu, Buddha kagak, Yahudi kagak, Kristen kagak. Yang percaya kepada Yesus cuman Islam. Yesus mengatakan apa dirinya? Ketika dia datang kepada Bani Israel, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah firman yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Firman siapa? Firman Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mujizat yang aku lakukan bukan dari diriku, tapi dari siapa? Dari Tuhan. Aku hamba Tuhan, aku manusia yang bertuhan. Sehingga ada kemudian dikatakan 100% manusia. Tetapi karena Anda tidak percaya, Anda mengatakan, dan dia juga 100% Tuhan. Ilmu dari mana? Ilmu dari Paulus. Anda mengkultuskan Yesus melebihi dari tugasnya. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa perintahkan untuk aku kerjakan. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes Pembaptis. Kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi hanya kesaksian Bu Darni. Hanya berdasarkan surat-surat, buku-buku, terjemahan-terjemahan Yunani masuk ke Indonesia melalui penjajah. Hanya itu yang Anda gunakan. Yesus mengatakan, no. Kesaksian Yohanes aja tak ada kalah pentingnya dengan kesaksianku. Apa isi kesaksian itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Siapa yang percaya? Kristen enggak, Yahudi kagak, Hindu kagak, Buddha kagak, ateis apalagi. Yang percaya hanya satu, Islam rahmatan lil alamin. Hanya Islam yang mempercayai Yesus itu adalah utusan Tuhan. Kalau malam ini Bu Darni mengatakan, oh saya juga Bang Suma, saya juga percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Benar sampai mati Anda percaya itu? Atau di saat Anda mengatakan itu, tapi hati Anda dan iman Anda mengatakan, tapi sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan loh Bang Suma. Berarti Anda munafik. Kemana perginya orang munafik? Enggak. Contoh Yesus. Maaf saya potong lagi. Iya, silakan. Contoh Yesus itu menurut kita umat Kristen itu, contoh kita mau bercerita kepada semut yang bergerombolan gitu ya. Iya. Ini yang gampang aja. Terus kalau kita sebagai manusia mau ngobrol sesama semut, otomatis kita harus menjadi semut dulu. Biar semut-semut lain itu tahu gula itu di mana. Jadi kita yang ini gula teman-teman semutku, begitu maksudnya. Jadi Yesus itu menurut kita seperti itu. Karena kalau Bapa yang di atas langsung menghadap kita dan tidak akan menjadi manusia, bagaimana dengan malaikat Jibril sebesar lebih besar daripada bumi ini menghentakkan sayapnya kan? Kalau kita ingin melihat malaikat Jibril, apalagi Tuhan kita, sebesar apakah Tuhan kita kan? Kalau kita mau nampakkan wujud kita yang asli, nggak bisa. Jadi kita harus jadi semut dulu yang tadi itu Pak. Gitu maksud dari Bu Darni tadi. Tuhan menurut kita tuh. Oh nggak bisa. Gak bisa Bung. Kenapa gak bisa? Logika kita menolak. Kecuali iman. Tapi itu iman buta. Kenapa saya katakan iman buta? Yesaya 3 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Sampai Tuhan ngangkat saksi pun kita belum percaya juga gitu. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yesus Anda katakan laksana manusia membentuk dirinya menjadi semut. Logika mana yang mau nerima?
ketika ada data yang akurat di dalam kitab yang Anda pegang. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti setelah Tuhan berkata kemudian kepada Yesaya, itu memang Tuhan tidak pernah membentuk diri menjadi makhluk. Nggak ada itu, nggak ada ceritanya. Apa yang dikatakan oleh Yesus selama dia mengajarkan firman kepada Bani Israel? Ada gitu dia mengajarkan aku Tuhan? Ada. Oh tidak, berarti Anda lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus sendiri. Kalau begitu Anda lah yang harusnya menjadi Tuhan, karena Anda jauh pengetahuannya lebih tinggi daripada Yesus. Kenapa? Yesus pada saat mengajar, dia tidak tahu kalau dirinya ternyata Tuhanlah itu. Ternyata dia adalah inkarnasi Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan ternyata Anda lebih tahu. Atau Yesus pada saat itu lupa ingatan? Kan tidak mungkin. Yesus sadar, aku ini hamba Tuhan yang diperintahkan kemudian untuk berkata sesuai dengan porsi yang diperintahkan. Aku diperintahkan pekerjaan, di mana pekerjaan ini tidak kerjakan dari diriku, selain aku melihat Bapa memerintahkan pekerjaan itu. Bahkan dia mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18, apa yang dikatakan? Aku tidak menghakimi seorang pun. Kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis